Apakah matahari bisa padam? Misalnya nih, kalau kita siram sama semua air di samudra yang ada di bumi atau bahkan lebih dari itu, bakal gimana ya jadinya? Yuk cari tahu. Alam semesta adalah tempat yang penuh misteri. Sejak dulu, para ilmuwan banyak berselisih pendapat tentang luar angkasa. Tapi kita nggak pernah meragukan keberadaan satu objek, yaitu matahari. Pusat tata surya kita. Objek ini besar, terang, dan abadi. Enggak juga sih. Sebenarnya matahari cuma bintang biasa yang terdiri dari 75% hidrogen, sedikit helium, dan sedikit banget unsur berat. Semua itu disatukan oleh gravitasi. Tapi sekitar 5 miliar tahun lagi, siklus hidup matahari akan berakhir karena hidrogen di dalamnya akan habis. Bintang kita ini perlahan akan membesar dan ukurannya akan jadi tak terbayangkan. Lalu matahari akan mulai melahap semua planet yang ada di dekatnya. Saat itulah kita menyesal berada di dekat matahari. Setelah melahap semuanya, bintang ini akan menjadi raksasa merah selama 1 miliar tahun lagi. Dan cepat atau lambat, sang surya akan menyusut, lalu redup, berubah menjadi katai putih. Pada akhirnya tak akan ada yang tersisa dari bintang ini selain nebula, planet terterang, dan berwarna-warni. Tapi nggak usah takut, sekarang matahari ada di pertengahan siklus hidupnya. Bintang ini terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, yang berarti sisa hidupnya masih selama itu juga. Untungnya kita lahir saat matahari sedang pada masa terbaik dan paling stabil, jadi nggak ada alasan untuk khawatir. Tapi, coba kita bayangin skenario yang berbeda. Yuk! Gimana kalau kita percepat siklus hidup matahari dengan bantuan air? Coba kumpulin semua air di bumi, lalu kita siram matahari. Tapi kita butuh ember dulu nih, bukan yang ini ya. Kita butuh ember yang super duper besar. Ember yang bisa nampung air sekitar 1,3 miliar kilometer kubik. Diameternya setara dengan jarak dari Washington ke Chicago. Atau kalau cuma ada ember biasa, jumlahnya harus ada 70 kuintilium, yang berarti nolnya ada 18. Bayangin dapat ember sebanyak itu, waktunya memadamkan matahari. Kita siram bintang ini dengan air tadi, tapi kok nggak padam? Seriusan? Tapi coba lihat deh, matahari mungkin kasihan sama kita dan mengeluarkan sebuah suar matahari kecil. Ternyata seluruh air di bumi cuma setetes untuk matahari. Manusia sering meremehkan ukuran matahari dibandingkan planet kita. Sebenarnya, sebanyak 1,3 juta bumi bisa muat di satu matahari. Pantesan aja matahari nggak akan padam atau lebih dingin. Malah mungkin nggak sadar dengan tindakan kita. Tapi jangan nyerah, pokoknya kita pengen matahari padam. Apa yang terjadi kalau air yang kita siramkan itu cukup? Sebanyak apa sih yang dibilang cukup itu? Ingat ember sebanyak kuintiliunan tadi? Kali ini kita butuh sekitar 370 oktiliun ember air. Berarti nolnya ada 27. Ngebayanginnya aja susah. Yang jelas airnya banyak banget. Dan sekarang siram matahari lagi. Wow, lihat uapnya. Tapi matahari tetap nggak padam. Bintang ini malah berterima kasih dan jadi semakin besar dan terang. Loh, kenapa bisa gitu ya? Jadi begini, matahari itu bukan api unggun. Di dalam api unggun dan lilin terjadi proses pembakaran kimiawi. Saat kita menyiram api dengan air, air menyerap panas dari api dan mendinginkannya sampai nggak bisa lagi terjadi reaksi pembakaran. Air juga mencegah api terpapar oksigen, intinya air menghentikan proses kimiawi. Sedangkan pembakaran pada matahari berbeda, meskipun kita bilang matahari panas membara, pembakarannya nggak seperti api. Reaksi yang terjadi di matahari disebut fusi nuklir. Ini adalah reaksi paling brutal dan liar di alam semesta. Ada banyak lapisan hidrogen di dalam matahari. Kalau kita ambil 4 atom hidrogen dan membenturkannya satu sama lain, akan tersisa 1 atom helium. Proses pembakaran yang terjadi di matahari sedikit lebih rumit saat bintang ini mencoba melakukan reaksi fusi, proton bermuatan positif saling tolak-menolak. Butuh gaya dan energi yang besar untuk menyatukannya.
Untungnya ada kekuatan ajaib di luar angkasa, yaitu gravitasi. 99,8% massa tata surya adalah matahari. Berat banget kan? Massa inilah yang menahan matahari dengan bantuan gaya gravitasi yang besar. Jadi gravitasi menyatukan berkuadriliun atom hidrogen kecil setiap detik setiap harinya. Saat bertabrakan, atom itu melepaskan energi, jadi nggak seperti api, matahari bukan butuh oksigen untuk menyala, melainkan hidrogen. Kita tahu kalau rumus kimia air adalah H2O, artinya air terdiri dari atom hidrogen dan oksigen, jadi air seperti bahan bakar untuk matahari. Ini bagai memadamkan api dengan bensin. Selain itu, massa tambahan dari air malah bikin matahari lebih berat. Hal itu membantu kinerja gravitasi. Ditambah lagi, proton akan saling bertabrakan dengan lebih cepat. Berkat ini, sintesis akan semakin cepat. Ya ampun, matahari jadi super kuat dan sekarang melahap kita beserta planet-planet lain yang ada di dekatnya. Kalau kita terus menyiramkan air, cepat atau lambat matahari akan hancur, lapisan luarnya akan meledak, dan bintang ini akan menjadi lubang hitam. Waduh, gawat! Sekarang lubang hitam ini akan mengisap semua objek yang ada di sekitarnya. Salah langkah nih. Ayo kita ulang lagi dari awal deh, karena udah jelas percobaan air kita gagal. Satu suar kecil matahari kedengarannya jauh lebih baik, kita kembali ke matahari yang normal dan tenang. Tapi kayaknya kita melupakan sesuatu nih. Bagaimana kondisi bumi sekarang setelah airnya dikuras habis? Kita tahu air berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Sekarang banyak banget ikan dan hewan laut mati di tempat yang dulunya lautan. Kasian banget kan? Makhluk-makhluk laut dalam nggak bisa bertahan menghadapi perubahan tekanan sedrastis itu. Alga dan koral juga menjadi kering. Tunggu, bukannya alga dan koral menghasilkan 50-80% oksigen di bumi ya? Ups, waktunya pakai masker oksigen nih. Terus gimana keadaan di daratan? Sekarang semuanya jadi daratan sih, tapi kamu ngerti lah. Wow, daratannya jadi panas banget. Ini udah pasti. Kalau nggak ada laut, berarti nggak ada awan atau hujan. Sekarang kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Hewan-hewan harus kabur dan meninggalkan habitat mereka. Tapi mereka juga nggak akan bisa nemuin rumah baru karena semua tumbuhan akan mengering dengan cepat. Nggak ada lagi tempat untuk hidup di bumi. Kini bumi menjadi seperti gurun besar, tapi manusia udah ribuan tahun tinggal di gurun kan? Mungkin mereka tahu gimana caranya? Jawabannya enggak. Mereka yang tinggal di gurun juga butuh minum. Jelas keadaan di bumi sangat kacau. Semua yang masih bertahan hidup saling berebut tetesan air terakhir. Itu pun kalau ada makhluk yang masih hidup, sekeras apapun mereka berjuang, nasib mereka udah jelas. Laut menyerap banyak sekali karbon dioksida dan panas dari matahari. Laut juga menyebarkan panas ke seluruh bumi sehingga nyaman dihuni. Dan begitu laut hilang, suhu akan naik dengan cepat hingga minimal 121 derajat Celcius. Tapi meskipun suhunya di planet bumi kita yang sudah tua ini, air ada di mana-mana. Tidak hanya di samudra dan lautan, tapi juga di atmosfer, tanah, dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Air menutupi sebanyak 71% permukaan planet kita. Sepertinya planet kita seharusnya disebut air dan bukan bumi. Tapi apa yang akan terjadi jika air dan daratan terbagi secara merata? Bagaimana jika separuh planet ini menjadi daratan dan separuhnya lagi adalah air? Yuk kita cari tahu. Pertama-tama, mari kita bahas apa yang kami maksud dengan secara merata. Terlepas dari semua hal yang telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya jumlah air di planet kita tidak terlalu banyak. Iya, kalau kamu mengumpulkan semuanya dalam satu tetesan raksasa, ukurannya akan sedikit lebih besar dari Amerika Serikat. Dan semua jumlah air ini hanya 0,02% dari total massa bumi. Jadi ternyata kedalaman lautan yang belum terjamah dan mengerikan ini pada dasarnya nggak ada apa-apanya. Dan sekarang bayangkan saja jika kita mengubah komposisi planet kita dengan meratakan volume air dan daratan. Apa yang akan terjadi?
kita akan melihat planet samudra yang sangat menyeramkan. Planet ini akan terlihat seperti lautan tanpa batas. Sangat tidak mungkin kamu akan menemukan beberapa pulau kecil di sana, dan kalaupun kamu menemukannya, pulau-pulau itu mungkin adalah puncak gunung bawah laut yang sangat besar. Dunia ini praktis tidak bisa dihuni. Kalau berada di permukaannya, kamu tidak akan bisa melihat matahari atau apapun di langit. Kamu nggak akan tahu jam berapa sekarang atau di mana tepatnya kamu berada. Semua itu karena kabut dan awan yang sangat tebal, dan cuaca seperti ini akan menjadi permanen di planet tersebut. Selain itu, kamu bahkan tidak akan mengerti di mana ujung kabut dan air bermula. Semua itu karena kelembapannya akan setinggi itu. Tapi mungkinkah masih ada kehidupan? Mungkin di dalam lautan itu sendiri? Sayangnya ini juga sangat tidak mungkin. Untuk mencapai dasar lautan ini, kamu harus berenang secara vertikal ke bawah, dan itu tidak hanya selama beberapa jam, tapi selama beberapa hari. Bahkan setelah perjalanan seperti itu, kamu belum akan melihat dasarnya. Tapi tentu dasar lautan akan tetap ada, namun dasar laut akan terdiri dari es yang sangat keras dan tidak bisa ditembus, tapi bukan jenis es yang biasa kita kenal ya. Es ini akan sangat eksotis, ada beberapa jenis es yang berbeda yang disebut S5, S6, dan seterusnya. Biasanya jenis es ini tidak sedingin es biasa dan mungkin tidak akan mencair, bahkan pada suhu yang sangat tinggi. Hal lainnya, hampir tidak akan ada ganggang atau semacamnya, jadi ikan tidak akan punya makanan. Itu sebabnya jika ada kehidupan di planet seperti itu, akan menjadi sebuah keajaiban. Kehidupan ini harus bisa bertahan dalam tekanan lebih dari 20.000 atmosfer bumi. Bahkan, monster yang paling mengerikan dari Palung Mariana pun gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan makhluk yang akan kalian temukan di planet samudra ini. Tapi bisakah kita, manusia, hidup di sana? Ya, secara teoritis bisa, tapi itu akan sangat sulit. Kita bisa membuat sesuatu seperti stasiun bawah laut raksasa. Namun, kita masih akan menghadapi ribuan masalah. Dari mana kita akan mendapatkan makanan dan sumber daya lainnya? Bagaimana cara memperbaiki barang dan sebagainya? Jadi ini bukanlah pilihan terbaik sih. Oke, sekarang kita tahu bahwa planet samudra rasanya tidak begitu menarik. Gimana dengan opsi lain? Apa yang akan terjadi jika permukaan bumi terdiri dari 50% air dan 50% daratan? Agar hal ini bisa terjadi, kita harus mengurangi jumlah air saat ini dari 71% menjadi sekitar 50%. Dalam hal ini, permukaan air laut akan turun sekitar 3,2 km, sekitar 1/4 dari planet kita akan menjadi daratan kering. Meskipun kedengarannya tidak banyak, tapi konsekuensinya bisa menjadi bencana. Saat ini ada 5 samudra yang saling terhubung di bumi: Atlantik, Hindia, Pasifik, Selatan, dan Arktik. Tapi jika kita menurunkan permukaan air laut, semua samudra ini akan hilang begitu saja. Semua itu akan berubah menjadi waduk dan lautan tertutup yang terpisah. Sebaliknya, semua benua akan bergabung menjadi satu daratan raksasa. Ini seolah kita menukar daratan dan air, dan pada awalnya hal ini akan terlihat sangat keren karena sekarang kamu akan bisa berjalan mengelilingi dunia. Namun jarak daratan yang harus kamu tempuh juga akan meningkat. Setiap benua di planet ini akan bertambah luas. Semua wilayah baru ini akan memiliki luas yang kurang lebih sama dengan luas Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara saat ini jika digabungkan. Semua itu akan menjadi lahan luas yang tidak terpakai. Apa yang akan kita temukan di wilayah baru ini? Sebagian besarnya akan sangat datar, tapi di tempat-tempat yang dulunya merupakan lautan dalam, kamu akan melihat koridor-koridor yang luas dan celah-celah yang curam. Inilah hal keren lainnya, sebagian besar kota yang tenggelam akan kembali ke permukaan. Dan sayangnya, kita tidak akan menemukan Atlantis di antara kota-kota tersebut. Tapi masih ada banyak tempat keren lainnya kok. Misalnya kota Romawi kuno Baia yang menurut legenda pada dasarnya adalah surga di bumi dengan semua villa dan tamannya yang mewah. Atau Heraklion, kota yang berada di bawah laut ribuan tahun lalu dan sempat dianggap sebagai mitos lama ini. Iya, kita bisa mengadakan tur ke tempat-tempat kuno ini. Namun tentu saja tidak semuanya akan seru dan menyenangkan di dunia seperti itu. Karena kehilangan air yang begitu parah, arus laut akan terganggu dan hal ini menyebabkan masalah iklim yang sangat serius.
Lautan menyerap panas yang dipancarkan oleh matahari. Berkat arus laut, panas ini didistribusikan ke seluruh bumi yang menciptakan iklim stabil dan nyaman. Tapi jika arus ini terganggu, maka suhu di bumi akan menjadi lebih ekstrem. Suhu akan menjadi lebih panas di dekat Khatulistiwa dan bahkan lebih dingin di sekitar kutub utara dan selatan. Ya, sayangnya es Antartika tidak akan menyelamatkan kita. Justru sebaliknya, wilayah di sekitar kutub utara dan selatan akan benar-benar mengering, pada dasarnya berubah menjadi gurun yang kering dan dingin. Selain panas, air juga menyerap karbon dioksida dari udara dan karena tidak ada lautan yang mampu menyerapnya, gas ini akan mulai terakumulasi di atmosfer. Kelebihan gas beracun ini akan menutupi seluruh planet, suhu rata-rata akan meningkat dan seluruh planet akan mulai mengering secara perlahan. Kebakaran hutan besar-besaran akan terjadi dan seterusnya. Sepertinya nggak asing ya. Lebih buruk lagi, tidak akan ada yang bisa memadamkan api ini. Karena ya hujan nggak bisa terbentuk dari ketiadaan kan? Jadi tingkat curah hujan akan turun dan ini akan menyebabkan kekeringan yang berbahaya. Kita akan melihat banyak gurun baru di semua benua. Meski akan mendapatkan banyak wilayah baru, tidak mungkin kita bisa membangun kota baru di sana. Banyak dari wilayah-wilayah ini tidak akan bisa dihuni. Bukan hanya karena banyak hutan dan tanaman yang akan lenyap, tapi juga karena sebagian besar hewan akan bermigrasi ke tempat yang lebih nyaman. Akibatnya kita akan kesulitan menemukan makanan sama sekali. Jadi segala bentuk kehidupan di planet kita, tumbuhan, hewan, dan manusia harus beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang baru. Makhluk hidup harus berevolusi dengan cepat dan terbiasa dengan kekurangan air yang terus-menerus. Hewan misalnya bisa menyusut ukurannya karena hal ini. Banyak hewan karena kurangnya rumput dan kelembapan akan beralih ke pola makan karnivora. Dan tentu saja kita harus mengucapkan Kamu berada di tengah gurun Sahara. Kamu melihat terpal besar dengan pola target merah. Permukaannya sangat panas sampai bisa dipakai untuk menggoreng makanan. Setetes air akan jatuh ke tengah target ini pada kecepatan cahaya. Secara teori dan teknis, eksperimen ini mustahil dilakukan. Tapi jika itu terjadi, ketiadaan misterius menunggu kita. Dan masing-masing versi dari ketiadaan ini akan berbeda. Jadi, kita akan melakukan eksperimen dengan 3 tetesan. Opsi 1, lebih baik melakukannya dari ketinggian besar atau luar angkasa. Kamu terbang memakai tas roket ke stratosfer. Kamu membawa sebotol air di tanganmu, kamu menuangkan 1 tetes. Anggap saja itu mulai berakselerasi sendiri. Dalam kasus ini, bahkan pada kecepatan rendah, setetes air akan terbakar di lapisan pelindung atmosfer. Kurang dari 1 detik, tetesan itu akan berubah menjadi uap. Anggap saja planet kita tidak punya perlindungan seperti atmosfer. Hambatan udara akan tetap menghilangkan tetesan itu. Tetesan itu akan jatuh pada kecepatan tinggi. Angin dingin mengubahnya menjadi untayan es. Semakin besar percepatan tetesan itu, semakin kuat hambatan udaranya. Tetesan itu bergerak semakin cepat dan tak lama kemudian mencapai kecepatan suara. Lalu, tetesan itu hancur menjadi ribuan partikel kecil. Dalam kondisi itu, tetesan itu tak akan pernah bisa mencapai bumi pada kecepatan cahaya. Tak akan terjadi apa-apa karena tak akan ada yang mencapai target. Upaya berikutnya dilakukan dengan mengubah tetesan. Oksigen, karbon dioksida, ozon, dan gas lain di atmosfer menghancurkan semua benda yang jatuh. Tapi bagaimana jika tetesan itu tidak menghadapi semua rintangan ini? Kamu mengubah struktur internal kimia air itu. Jadi, kamu memakai tas roketmu lagi dan mengambil sebotol air. Pada ketinggian orbit bumi, kamu membukanya dan menuangkan 1 tetes. Tetesan itu berakselerasi dan tidak ada hambatan. Tetesan itu melalui lapisan terpanas atmosfer, tapi tidak terbakar. Melalui suhu beku, tapi tidak membeku. Tetesan itu menuju ke daratan, mendekati kecepatan cahaya dan jatuh lagi. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tetesan itu memiliki kandungan partikel cahaya, foton. Hanya dalam kondisi seperti itulah, tetesan itu bisa mencapai kecepatan yang kita butuhkan. Tidak ada objek bermassa, entah itu mobil, rumah, daun, semut, rambut, pasir, atau molekul yang bisa mencapai kecepatan cahaya. Hanya partikel cahaya yang mampu karena tidak punya massa. Tetesan tak berwujud itu jatuh ke tengah target dan lagi tidak terjadi apa-apa.
Opsi ketiga, ilmuwan menemukan cara untuk mempercepat tetesan sampai kecepatan yang diperlukan. Mereka juga harus mengubah komposisi molekuler air, membuatnya lebih tahan pada suhu tinggi dan rendah. Untuk membuat tetesan itu mencapai kecepatan cahaya tanpa ada kerusakan, kamu harus memasukkannya ke ruang hampa udara. Tidak ada hambatan udara, tidak ada lapisan pelindung atmosfer, hanya ada luar angkasa dan air. Untuk ini, ilmuwan harus membangun pipa panjang di tengah Sahara, di sekitar target yang sama. Orang-orang membuat pusat sains. Dari sini, pipanya harus menjulang ke atas. Tingginya kira-kira mencapai Stasiun Luar Angkasa Internasional. Berarti 408 km, yaitu sekitar tinggi 50 Gunung Everest. Kamu tidak bisa terhubung ke Stasiun Luar Angkasa karena stasiun itu selalu bergerak. Stasiun itu mengelilingi bumi, menyelesaikan satu revolusi dalam 90 menit. Itu sebabnya ahli astrofisika dan ahli teknik harus membangun stasiun kecil yang dirancang untuk satu orang. Dan stasiun ini harus bergerak paralel pada satu titik di daratan. Pipa vakum itu dibuat dari bahan anti karat padat agar tidak bisa hancur karena hujan dan suhu tinggi. Di dalam, itu adalah campuran dari titanium dan grafena, logam paling kuat di bumi. Pipa itu dibangun secara horizontal, lalu dengan bantuan beberapa helikopter dan kabel. Pipa itu diletakkan dalam posisi tegak lurus dan dipasang ke stasiun luar angkasa kecil. Pipa itu dilengkapi pompa kecil yang mengeluarkan udara dan menghalangi alirannya di dalam. Tetesan air itu tidak boleh menyentuh dinding, jadi ada lapisan pelat gravitasi khusus. Pelat itu menjauhkan air dari permukaan pipa menggunakan kekuatan magnet dan gelombang suara. Kamu memakai tas roket dan terbang ke stasiun dengan botol air yang di-upgrade dan kuat. Tanganmu gemetar karena antusias. Suara napasmu terdengar keras di pakaian luar angkasa. Kamu membuka botol itu, memiringkannya sedikit, dan menuangkan satu tetes ke kotak khusus. Di dalam kotak itu, tetesan air diberi energi yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan cahaya. Sekarang, tetesan itu siap memulai perjalanan. Kamu melihat kotak itu, menutup mata, dan menekan tombol start. Tetesan itu masuk ke pipa pada kecepatan tinggi. Karena gelombang ledakan dahsyat, stasiun itu terlempar. Tetesan itu berakselerasi, dan pada titik ini, pipa yang terbuat dari logam terkuat di bumi mulai meleleh seperti es krim. Ada banyak energi di dalam air itu sekarang, sampai bisa mencukupi kebutuhan listrik kota kecil. Sekarang, tetesan itu sudah mencapai kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik. Pipa itu menjadi debu. Tidak penting apakah tetesan itu jatuh ke daratan atau tidak, karena tidak akan ada apa-apa. Serius, semua objek material, mobil, rumah, lapangan, laut, komputer, pesawat, kapal, bunga, pohon, mau diteruskan? Semua itu akan hilang. Benda tak berwujud seperti gas, udara, gelombang radio, radiasi elektromagnetik, miliaran terabyte informasi digital, semua ini juga akan hilang. Kamu dalam masalah. Suara apapun, teriakan, musik, dering telepon akan mustahil terbentuk dan terdengar. Cahaya akan hilang, lalu akan ada kegelapan. Tapi ayo kita mundurkan waktu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Tapi itu tidak bisa karena waktu juga tidak ada. Bayangkan waktu sebagai sungai deras yang mengalir cepat ke satu arah. Lalu sungai ini jatuh ke lubang tak berujung dan benar-benar hilang. Semua ini terjadi karena tetesan air jatuh ke planet kita pada kecepatan cahaya. Begitu mulai mendekati kecepatan yang dibutuhkan, tetesan itu kehilangan sifat airnya. Sekarang, tetesan itu adalah objek paling kuat dan paling berat di alam semesta. Energi yang berasal dari tetesan itu menghancurkan segalanya sejauh ratusan ribu kilometer. Beton, tanah, batu, dan sebagainya. Dan seterusnya, semuanya binasa. Pada detik pertama, semua itu pecah berkeping-keping. Lalu, pecahan ini hancur menjadi jutaan partikel yang lebih kecil lagi. Molekul itu terbakar. Bayangkan peta dunia dari kertas. Kalau kamu membasahinya dan merobeknya, itu akan menjadi potongan kertas basah. Kalau kamu membakarnya, bagian peta itu akan berubah menjadi abu, dan bagian lain akan terbang ke udara dalam bentuk asap. Peta itu akan terus ada, tapi tak akan pernah terlihat sama. Tapi jika kamu menghancurkan molekul peta, bisa dikatakan peta itu tidak pernah ada, tidak ada jejak keberadaan. Hal sama terjadi pada planet kita. Energi dari tetesan air membuat bumi tak pernah ada di antariksa. Sekarang, tetesan itu melampaui kecepatan cahaya. Lubang hitam mulai terbentuk, itu meluas dan mengisap semua puing luar angkasa. Lalu bulan, tak lama kemudian, lubang hitam itu akan mengisap Mars dan seluruh planet di tata surya kita. Lubang hitam itu meluas dan gaya gravitasi di dalamnya bertambah besar. Bersama planet-planet ini, lubang hitam itu menyerap cahaya. Lubang hitam itu semakin mendekati matahari. Bintang kita terpecah menjadi garis cahaya seperti melewati parutan kosmis besar. Matahari meledak dan memuntahkan jumlah energi yang sangat besar. Konon, lubang hitam muncul setelah ledakan bintang.
Sekarang, semua energi matahari diserap oleh lubang hitam kita. Semuanya menjadi gelap gulita. Cahaya dari bintang yang jauh langsung jatuh ke dalam keterbatasan supermasif. Meteorit yang terbang dalam radius ratusan ribu kilometer juga dilahap lubang hitam. Ada banyak lubang hitam di luar angkasa, tapi hanya satu yang dibuat oleh tetesan kecil air. Semakin tinggi kecepatan sebuah objek, semakin berat objek itu. Massa adalah jumlah energi yang dimiliki objek itu. Saat molekul air mencapai kecepatan cahaya, massanya mulai bertambah. Dan tidak ada batasan untuk ini. Ini menjadi tak terhingga. Massa tak terhingga membentuk lubang hitam. Itu mengisap semuanya, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam lubang hitam. Yang tersisa hanya kegelapan dan gaya gravitasi yang sangat besar. Jadi, sepertinya kita mungkin tidak seharusnya melakukan eksperimen ini. Bagaimana kalau kita membuat gunung berapi dari soda kue saja? Apa jadinya kalau planet kita terbagi dua? Satu planet berisi daratan semua dan satu lagi air? Apa kita bisa hidup di sana? Gimana caranya? Nah, kamu beruntung banget karena aku bakal menjawab pertanyaan itu sekarang. Bayangkan bumi dibagi jadi dua planet dengan satu orbit. Oke, sebut saja planet ini batuan dan air. Iya, emang gak kreatif banget. Lanjut ya. Kita mulai dengan batuan karena lebih gampang dibayangkan. Tapi pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau semua samudera di bumi tiba-tiba kering? Kita tahu air itu sumber kehidupan kan? 70% permukaan bumi terdiri dari air. Ada banyak banget air. Bahkan, meskipun semua samudera dan laut hilang, masih ada air yang tersisa. Misalnya, di sungai bawah tanah. Tapi sayangnya, air itu nggak cukup untuk menopang kehidupan kita. Semua makhluk laut akan hilang. Nggak lama setelah itu semua hewan, tumbuhan, dan tentu saja manusia akan punah juga. Hutan yang kering, cepat atau lambat akan terbakar sampai tinggal abu. Hei, nggak seburuk itu. Masih ada kehidupan kok dalam suatu wujud. Ada bakteri yang bikin kecoa iri. Makhluk ini bisa bertahan dalam segala kondisi. Contohnya nih, ekstremophil sudah berevolusi untuk hidup tanpa air. Mikroba ini bisa bertahan di lingkungan super panas atau asam tanpa air atau bahkan sinar matahari. Tanpa mikroba ini, batuan akan jadi planet yang tidak berpenghuni. Tapi mungkin saja, nanti ekstremophil bisa berevolusi jadi wujud keren yang bisa bertahan di mana saja. Tapi sekarang, batuan cuma batuan yang mengapung. Tunggu, kamu membayangkan batuan mirip gurun atau stepa yang panas banget? Jangan salah, planet ini sebenarnya dingin banget loh. Jadi gini, tanpa air nggak akan ada atmosfer, karena atmosfer terdiri dari konsentrasi berbagai gas, termasuk hidrogen dan oksigen. H dan O. Tahu kan lambang unsur apa? Betul. Kalau nggak ada air, nggak ada atmosfer, karena atmosfer mengumpulkan semua panas yang kita butuhkan. Planet kita bakal dingin banget tanpa atmosfer. Kontras di antara tempat dingin dan kurang dingin akan begitu tajam, karena air adalah penyeimbang iklim. Samudra menyerap hampir semua panas matahari. Samudra menyebarkannya dengan rata ke seluruh bumi, untuk memastikan bumi nggak terlalu dingin atau terlalu panas. Jadi, tanpa air, batuan bakal jadi gurun yang dingin. Suhu rata-rata di planet ini sekitar minus 73 derajat Celcius. Di kedua kutub, suhunya sangat rendah, sekitar minus 184 derajat Celcius. Di tempat paling hangat pun, suhunya nggak lebih dari minus 6 derajat Celcius. Tempat panas ini dulunya samudra karena kedalamannya yang mengering jauh lebih dekat ke inti panas planet ini. Tunggu, jangan membayangkan planet ini tertutup salju juga ya. Nggak ada air sama sekali. Ini cuma batuan yang sangat dingin. Pada titik ini, kita cuma versi bulan yang lebih besar dan lebih coklat. Bulan bisa dibilang bumi yang tanpa air. Terus gimana dengan gunung berapi? Gunung berapi harapan terakhir kita untuk punya suhu hangat kan? Sayangnya, aktivitas gunung berapi menurun karena kurang air. Gunung berapi dan erupsi terjadi karena tabrakan dua lempeng tektonik, lempeng samudra dan lempeng benua. Beban air menekan lempeng samudra sehingga lempeng samudra masuk ke lempeng benua dan membentuk gunung berapi. Jadi, kalau nggak ada beban air, nggak ada gunung berapi dan aktivitas gunung berapi jadi turun signifikan.
Sekarang batuan cuma planet yang dipenuhi pegunungan tinggi. Lalu setiap lempeng tektonik bertabrakan. Lempeng itu membentuk semakin banyak gunung dan palung, termasuk beberapa palung besar. Misalnya palung Mariana yang terkenal. Tadinya aku mau bilang, awas jatuh, tapi nggak ada orang juga sih. Di sana nggak ada air. Nggak ada air berarti nggak ada salju, es, atau hujan, bahkan awan. Tapi anginnya mungkin cukup kencang. Itulah nasib planet batuan. Nggak begitu bagus. Jadi yuk kita lihat keadaan planet air. Miliaran tahun lalu, seluruh permukaan bumi sebenarnya tertutup air. Tapi sekitar 1 miliar tahun lalu, permukaan laut turun dan muncullah daratan. Karena ini, atmosfer planet kita berubah selamanya. Dan seperti itulah lahirnya kehidupan di sini. Tapi apa jadinya kalau planet ini berubah ke kondisi awalnya? Untuk menjawab itu, kita harus mempelajari lebih banyak tentang planet samudera. Gimana wujud planet ini? Oh iya, hampir saja lupa. Kita nggak tahu. Planet seperti ini belum ditemukan karena sangat langka. Emang ada sih satu planet yang nggak mencolok dan bisa disebut planet samudera. GJ1214b di konstelasi Ophiuchus. Iya, susah banget nyebutnya. Tapi planet ini pun nggak kaya yang kita bayangkan. Air di planet ini aneh dan sangat unik. Saintis menyebutnya es panas atau air yang super cair. Dan kita belum pernah melihat hal seperti ini. Yang jelas, planet samudera susah banget ditemukan karena banyak alasan fisik. Planet-planet ini butuh suhu dan tekanan yang sangat spesifik. Tapi secara hipotesis, gimana sih wujud planet ini? Tentu saja, planet ini nggak mungkin sepenuhnya air. Kamu nggak membayangkan akan ada gumpalan air raksasa yang berputar mengelilingi bintang kan? Planet samudera tetap seperti planet dengan inti dan semacam pondasi. Jadi, bayangkan semua air di bumi yang dulu bercampur jadi satu samudera raksasa dan asin. Wow, makhluk laut pasti senang tuh, tapi kita enggak. Satu-satunya hewan yang bisa selamat dalam situasi ini, kecuali ikan, mungkin burung yang bisa berenang dan makan ikan. Kayaknya, meskipun permukaan laut naik drastis, setidaknya masih ada beberapa pulau yang berada di atas air. Mungkin pulau itu dulunya puncak gunung tinggi, kayak gunung Everest. Jadi, kalau burung-burung ini bersarang di sana, mereka bisa bertahan lama. Tapi kita gimana? Kita masih punya kesempatan kalau kita punya cukup waktu untuk bersiap menghadapi banjir besar. Kita bisa selamat di kapal selam atau kapal raksasa. Kita bisa menanam makanan di kapal dan memancing ikan dari laut. Tapi tanpa pulau Everest, kita nggak akan bertahan lama. Kalau nggak bisa berlabuh saat kapal bocor, kita nggak akan bisa memperbaikinya. Sayangnya, air minum sudah nggak ada. Sumber air minum cuma dari hujan atau dengan memfilter air laut. Tapi tetap harus ditampung kan? Wadah air ini bakal memakan tempat dan sangat berat. Tapi secara keseluruhan, planet air nggak buruk-buruk amat. Suhunya cukup hangat dengan rata-rata sekitar 10 derajat Celcius. Dan perbedaan suhu tertinggi dan terendah juga nggak jauh. Dari minus 29 derajat Celcius di kutub sampai 21 derajat di khatulistiwa. Dibanding planet batuan, planet air lumayanlah. Radius planet air bakal sedikit lebih besar dibanding bumi karena volume airnya. Tapi kepadatan planet ini cukup rendah, gravitasi juga melemah. Nah, kalau kedua planet ini ditempatkan di orbit bumi, setelah beberapa saat, keduanya akan berjauhan dan mengikuti lintasan yang berbeda. Planet ini akan selaras supaya nggak bertabrakan. Di salah satu planet ini, 1 tahun akan berlangsung selama 12 bulan. Tapi di planet satu lagi, cuma 10 atau 11 bulan. Ya, begitulah. Ada fakta seru nih. Semua ini bisa betulan terjadi nanti. Pertama, kerak bumi semakin tipis. Hei, aku suka kerak tipis, tapi bukan kerak bumi juga sih. Jadi, suatu hari, air bisa membanjiri seluruh daratan. Sementara itu, dalam beberapa miliar tahun, saat matahari mulai membesar dan jadi raksasa merah, semua samudera di planet kita bakal benar-benar mengering.
Oke, tarik napas dan lupakan dulu itu. Sudah cukup cerita seramnya. Nggak perlu khawatir dengan peristiwa yang masih lama. Kalau hari ini saja aku masih pusing karena dompetku hilang. Kayaknya tadi di sini